Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kita. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2021. Itu artinya tinggal satu hari lagi, besok kita akan memasuki tahun 2022. Dan saya percaya rahmat kebaikan Tuhan juga tersedia bagi kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, mengakhiri tahun 2021 ini, saya terus mengajak Ibu Bapak mengarahkan hati kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya dan belajar dari apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu senantiasa di dalam berkat-Nya, di dalam pemeliharaannya, di dalam perlindungannya, sehingga kita tetap memuji, memuliakan Tuhan atas segala yang terbaik yang Dia telah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur sepanjang tahun 2021 ini kita sungguh melihat dengan nyata bahwa Dia mengerjakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu memperhatikan, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di sana dituliskan Ibu Bapak, dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Dikatakan lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan melihat itu baik. Nah, tentunya Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, saya katakan ini menarik perhatian. Karena permintaan belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh pihak atau pribadi yang kepadanya kita meminta. Belum tentu. Tapi ini Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan, dan dalam pandangan Tuhan itu baik yang dia minta kepada Tuhan. Artinya permintaan tersebut, permintaan yang disetujui oleh Tuhan, permintaan tersebut permintaan yang disenangi oleh Tuhan, dan permintaan Salomo tersebut permintaan yang mendatangkan jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya melihat ayat tersebut tertarik dan ingin sekali melihat apa sih sebenarnya yang diminta oleh Salomo dan apa akibat dari permintaan itu kalau memang Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya membaca ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 10. Dan saya melihat di sana dikatakan bahwa Salomo ini dijelaskan sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Dan waktu dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel, dia meminta kepada Tuhan. Nah, saya tahu tentang permintaannya. Dia katakan begini, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, itu permintaan Salomo, yaitu supaya diberikan hati yang paham untuk bisa menimbang dan membedakan yang baik dan yang jahat. Menurut saya sangat sederhana, hanya meminta itu saja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata Tuhan itu sangat senang. Kenapa? Karena dia melihat hati Salomo yang meminta kepada Tuhan adalah permintaan untuk menimbang dan mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Ya betul, itu seorang raja harus memiliki seperti itu. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta lawan-lawannya supaya musnah atau dihancurkan oleh Tuhan, tidak. Tapi dia meminta hal yang baik, yang bisa membedakan yang baik untuk menghakimi umat Tuhan. Artinya untuk membimbing, untuk menuntun umat Tuhan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, itulah yang membuat Tuhan itu sangat tertarik dan sangat senang kepada permintaan daripada Salomo ini. Dan akibatnya Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan apa akibatnya kalau Tuhan itu berkenan dan memang suka kepada permintaan Salomo? Akibatnya
Dikatakan dalam ayat 11, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini sangat menarik sekali. Dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Nah, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai permintaanmu itu. Artinya Tuhan menjawab sesuai permintaan Salomo. Dan bukan hanya di sana, dikatakan oleh Tuhan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Oh, diberikan oleh Tuhan permintaan Salomo, tapi bukan hanya permintaannya, tapi juga Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau. Salomo itu menjadi orang yang sangat spesial, sangat istimewa di pandangan Tuhan. Kenapa? Karena permintaannya, sikap hatinya sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan berjanji dalam ayat 14, dikatakan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tak mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, aku akan memperpanjang umurmu. Wow, saudaraku, luar biasa. Luar biasa. Permintaan yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan bahkan bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga memberkati Salomo dengan berkat-berkat yang limpah. Dan bahkan dikatakan tidak ada lagi orang seperti Salomo sejak Salomo maupun sampai masa sekarang ini. Tidak ada seperti Salomo dalam apa? Dalam hikmatnya dan dalam kehebatan kekayaannya yang sangat luar biasa itu. Apa pelajarannya bagi kita Bapak Ibu dikasih Tuhan? Saya mempelajarinya dan menyimpulkannya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang mendengar dan menjawab doa umatnya. Tuhan mendengar dan menjawab doa umatnya, menjawab doa Salomo. Tuhan mendengar, dan saya percaya Dia juga mendengar doa-doa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu senantiasa untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang cuek, bukan Tuhan yang acuh tak acuh, tapi Tuhan itu peduli dan memberkati dan memperhatikan doa umatnya. Dia mendengarkan. Jangan berpikir, saya sudah berdoa tapi kok belum ada jawaban. Tapi Tuhan mendengarkan dan Dia akan menjawab sesuai dengan waktunya. Tapi pelajaran yang kedua yang kita perlu pelajari adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Salomo. Berdoa dan meminta kepada Tuhan haruslah, saya ulang lagi, haruslah yang baik dalam pandangannya. Jadi saya berkata begini, kalau Tuhan menjawab doa kita, berarti itu baik di pandangannya. Kalau Tuhan menjawab permintaan kita, berarti itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, itu artinya kita sedang menunggu jawaban doa. Tapi kalau Tuhan berkata tidak terhadap doa kita, ya, karena itu tidak sesuai dengan pandangan Tuhan. Bukan berarti pasti dosa, bukan berarti jelek, bukan. Tapi tidak sesuai dengan pandangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran ini sangat penting. Mari kita berdoa bukan asal berdoa, bukan asal meminta. Tapi jangan kita juga berdoa hanya sesuai keinginan kita. Jangan juga berdoa hanya sesuai dengan kemauan kita. Tapi berdoalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Artinya selaraskan doa-doa kita, permintaan kita dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu Salomo akhirnya mengalami akibat yang luar biasa karena permintaannya didengar oleh Tuhan, karena permintaannya dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjawabnya bukan hanya apa yang dia doakan, tapi Tuhan juga menambahkan apa yang terbaik bagi kehidupan Salomo. Diberikan kekayaan, diberikan kemuliaan, dan dikatakan tidak ada orang yang seperti Salomo lagi. Dan dia adalah pribadi yang spesial di pandangan Tuhan, di mana doanya, permintaannya baik di mata Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau Salomo mengalami berkat-berkat yang Tuhan berikan, saya percaya pengalaman Salomo yang dijawab oleh Tuhan dengan bonus yang banyak ini. Saya katakan permintaannya dijawab Tuhan dan diberikan bonus. Kan gak diminta kekayaan, gak diminta juga kemuliaan, tapi Tuhan berikan kepada dia. Makanya saya katakan permintaan Salomo yang dijawab oleh Tuhan ditambah dengan bonus-bonus yang banyak. Saudaraku, waktu saya melihat ini saya berkata, Tuhan, saya juga mau dong supaya permintaan saya dijawab oleh Tuhan.
Saya mau juga Tuhan, supaya melalui permintaan-permintaan saya di hadapan Tuhan, mendapatkan bonus-bonus yang spesial di hadapan Tuhan. Saya rindu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga ingin supaya doanya, permintaan dijawab oleh Tuhan? Ya tentu saya percaya semua kita mengatakan ya. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang akan mengalami jawaban doa dari Tuhan? Saya katakan, ya, Tuhan akan berikan jawaban doa. Dan Dia akan memenuhi jawaban doa kita. Dan Dia akan memberikan doa-doa dan permintaan kita. Dan saya melihat dalam pelajaran ini adalah ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, semua yang kita doakan harus sesuai dengan, harus tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Salomo tidak meminta itu untuk kebesaran namanya tidak, tapi untuk kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan dipermuliakan di dalam dia menjalankan pemerintahan sebagai seorang raja. Tapi yang ketiga adalah permintaan kita harus diminta di dalam iman kepada Tuhan, di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Salomo meminta hanya kepada Tuhan, dan dia minta dengan kesungguhan hatinya, dan dia minta itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan berkenan, dipandang baik dan pandangan Tuhan apa yang diminta oleh Salomo. Tapi juga Salomo memintanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya sekali lagi, jangan jemu-jemu dalam berdoa dan meminta kepada Tuhan. Berdoalah sesuai kehendak Tuhan, meminta untuk kemuliaan Tuhan, dan berdoa di dalam iman. Meminta dengan iman kepada Tuhan, jangan dengan kebimbangan, keraguan-raguan. Kalau permintaan Salomo dijawab oleh Tuhan dan ditambah bonus-bonus yang banyak, saya berdoa kiranya doa dan permohonan kita juga dijawab oleh Tuhan dan ditambahkan dengan bonus-bonus yang terbaik buat kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa, meminta kepada Tuhan, bersatu hati dengan iman, dan meminta juga sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tidak meminta hal yang macam-macam, tapi meminta apa yang Tuhan kehendaki saja bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mengajak kita menundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan kami pelajaran yang sangat berharga pada hari ini, 30 Desember tahun 2021 ini. Mengingatkan kami tentang bahwa Engkau adalah pribadi yang mendengar dan menjawab doa. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa doa-doa kami, permohonan kami, permintaan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang menjawab dan mendengar doa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba berdoa bersama dengan saudara-saudaraku yang mengikuti renungan ini. Hamba berdoa bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang juga merindukan dan mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Hari ini hamba berdoa bersatu hati, bersatu iman bersama dengan saudara-saudaraku, memohon perlindungan Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kepadamu kami berserah, kepada kamu berharap. Dan kami berdoa juga supaya Tuhan menuntun hidup kami, menuntun diri kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mempermuliakan namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga memohon Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati secara rohani, secara ekonomi, secara keamanan, secara industri, secara pertanian, dalam seluruh hal bangsa kami bisa diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau yang melawat bangsa kami, supaya terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, terjadi kebangunan rohani di bangsa kami, revival terjadi untuk Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau ya Tuhan yang menghalau dan menyingkirkan segala sikap-sikap dan tindakan yang merongrong bangsa ini. Tapi kami berdoa, biarlah pemulihan dari Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan hadapi hari ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah permintaan kami kepadamu yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Tetap semangat, tetap berseru kepada Tuhan. Percayalah Dia mendengar doa-doa kita, yang kita doakan sesuai kehendaknya, yang kita doakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita doakan dan kita minta di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Amin.